Jadi terdapat sebuah soal di sini, yaitu fungsi tujuannya Z sama dengan 30 X1 ditambah 25 X2. Fungsi kendalanya yang pertama 6 X1 ditambah 8 X2 kurang dari sama dengan 40. Yang kedua 5 X1 kurang dari sama dengan 25. Yang ketiga 7 X2 kurang dari sama dengan 35. Jadi yang langkah-langkah pertama yaitu kita cari fungsi tujuan, kita rubah dalam bentuk simplex. Di sini Z sama dengan 30 X1 ditambah 25 X2. Jadi kita pindah ruas, jadi Z dikurangi 30 X1 dan plus jadi minus karena pindah ruas, jadi minus 30 X1 dikurangi 25 X2. Untuk fungsi kendalanya yang pertama 6 X1 ditambah 8 X2. Nah, karena di sini pertidaksamaannya yaitu kurang dari sama dengan, jadi kita tambahkan variabel slack, yaitu S1 untuk kendala yang pertama sama dengan 40. Untuk kendala yang kedua 5 X1 ditambah S2 atau select 2, variabel select 2 ditambah 25. Untuk yang ketiga 7 X2 ditambah variabel select 3 sama dengan 35. Nah, langkah selanjutnya itu baru membuat tabel simplex. Kita buat tabel sini Z X1, X2, S1, S2, S3, MK dan indeks. Untuk kolomnya Z, S1, S2, S3. Nah, kita tinggal masukkan dari fungsi-fungsi yang tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk simplex tadi. Jadi Z yaitu 1, X1 sama dengan min 30, min 25, S1 nya 0, S2 0, S3 0. Lanjut untuk kendala yang pertama yaitu Z0, X1 nya 6, X2 nya 8 ditambah S1 1, S2 0, S3 0, NK nya 40. Lanjut baris yang ketiga yaitu 0 to Z nya, X1 nya 5, terus X2 nya 0, S1 nya 0, S2 nya baru sini 1, S3 nya 0, NK sama dengan 25. Untuk S3 nya Z0, X1 0, X2 7, S1 0, S2 0, S3 baru masukkan 1 sini, NK nya 35. Nah, selanjutnya mencari kolom kunci atau kolom pivot. Jadi untuk mencari kolom kunci yaitu kita lihat di bagian baris Z nya dulu. Nah, di bagian Z ini mana yang memiliki minus terkecil. Jadi bisa dilihat di sini antara 30 dan minus 25, yang terkecil yaitu minus 30. Jadi ini adalah kolom kuncinya. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai indeksnya atau rasio dari NK dibagi kolom kunci. Jadi yang pertama 0 dibagi 30 sama dengan 0, 40 dibagi 6, 40 per 6 disederhanakan 20 per 3, 25 dibagi 5 sama dengan 5, 35 dibagi 0 dengan tak terhingga. Nah, setelah didapat di sini indeksnya, kita cari yang
baik yang terkecil. Nah, untuk 0 atau tak terhingga itu pengecualian atau bisa diabaikan saja. Jadi antara ini 20/3 ini kalau didesimalkan 6,6. Jadi yang paling kecil di sini 5. Jadi di sini ketemu baris kunci yaitu di bagian S2. Untuk elemen kuncinya yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci yaitu 5. Karena elemen kuncinya ada di baris ketiga yaitu perpotongan kolom kunci dan baris kunci ada di baris ketiga, maka pertama-tama kita cari bagian sini dulu. Jadi 5 dibagi 5 sama dengan 1, terus 0 dibagi 5 sama dengan 0, 0 dibagi 5 sama dengan 0, 1 dibagi 5 1/5, 0 dibagi 5 0, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, selanjutnya mencari set aksen, yaitu tinggal diturunkan dulu min 30, min 25, S1 0, S2 0, S3 0, NK 0. Nah, kurangi dengan baris kunci dan dikalikan dengan min 30, yaitu turunkan dulu min 30, min 25 0 0, S3 0, NK 0. Sekalinya itu min 30 dikali 1 min 30. Ini dari sini ya teman-teman, dari baris ketiga S2. Jadi min 30 dikalikan 1 min 30, min 30 dikalikan 0 0 0, 30 kali 1/5 min 6, terus 0, min 30 dikalikan 5 min 150, dikurangi min 30 dikurangi min, ketemu min 30 jadi plus, jadi 30 dikurangi minus 30 0, min 25 kurangi 0, min 25 0, 0 kurangi 6 6, 0 kurangi 0 0, 0 dikurangi min 150 150. Selanjutnya itu mencari S1 aksen. Jadi S1 di sini baris S1 baris kedua yaitu 6 8 1 0 0 40, dan kurangi dengan baris ketiga S2 dan dikalikan dengan kolom kunci yang ada di baris kedua yaitu 6 dikalikan 1, ini turun dulu, 6 8 1 0 0 40, dan ini dapat dari 1 0 0 1/5 0 NK 5. Nah, yang ini dikalikan dengan 6 sama seperti tadi, 6 kali 1 6, 6 kali 0 0, 6 kali 0 0, 6 kali 1/5 6 kali 5 6 kali 0 0, 6 kali 5 30. Jadi tinggal dikurangi 6 kurangi 6 0 8 kurangi 0 8, 1 dikurangi 0 1, 0 dikurangi 6/5 min 6/5, 0 kurangi 0 0, 40 dikurangi 30 10. Nah, selanjutnya kita buat tabel yang kedua. Untuk tabel yang kedua ini sedikit berbeda karena di kolom sini itu S1 kita rubah menjadi X2 dan S2 nya kita rubah menjadi X1. Kita tinggal masukkan set aksennya tadi dari sini 0, masukkan ke X1, X2 nya min 25, S1 nya 0, S2 nya 6, S3 nya 0, dan untuk NK nya 150. Dan untuk baris kedua X2 yaitu dapat dari sini 0, masukkan 0 8, S1 nya 1, S2
X2 nya min 6/5, X3 nya 0, dan untuk NK nya yaitu 10. Selanjutnya yaitu X1, yaitu diambil dari sini 1, 0, 0, 1/5, 0, 5. Dan untuk X3, karena di sini kolom kuncinya 0, jadi tetap, jadi tinggal dipindahkan saja. 0, 0, 7, 0, 0, 1, 3, 5. Nah, selanjutnya kita mencari kolom kunci. Di sini set, di baris bagian sini set, kita mencari yang terkecil, yaitu di sini min 25. Jadi di sini kolom kuncinya. Nah, setelah itu baru untuk mencari index kita bagi NK dibagi dengan kolom kunci atau kolom pivot. Jadi 150 dibagi min 25 yaitu min 6, 10 dibagi 8 yaitu 5/4, terus 5 dibagi 0 yaitu tak terhingga, terus 35 dibagi 7 yaitu 5. Nah, pengecualian untuk minus dan tak terhingga, jadi 5/4 dan 5 yang kecil di sini yaitu 5/4. Jadi ini adalah baris kuncinya. Dan untuk elemen kunci yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci didapat yaitu 8. Selanjutnya, karena di sini elemen kuncinya adalah perpotongan baris kunci dan kolom kunci yaitu adalah 8, kita pertama-tama kita cari baris kedua terlebih dahulu, yaitu 8 dibagi 0 yaitu 0, 8 dibagi 8 yaitu 1, 1 dibagi 8 yaitu 1/8, terus min 6/5 dibagi 8 yaitu min 3/20, 0 dibagi 8 yaitu 0, dan untuk NK 10 dibagi 8 yaitu 10/8, disederhanakan yaitu 5/4. Selanjutnya kita cari set aksen yang ada di baris pertama. Dan kita masukkan di sini 0, 0, min 25, 0, 6, 0, 150. Kurangi dengan baris kunci yang ada di X2. Jadi 0, min 25, 0, 6, 0, 150 dikurangi 0, 1/8, min 3/20, 0, 5/4 dikalikan dengan kolom kunci yang ada di baris Z aksen untuk mencari Z double aksen. Jadi ini turun dulu 0, min 25, 0, 6, 0, 150, 0 dikali min 25, 0, min 25 dikali 1, min 25, min 25 dikali 1/8, min 25/8, min 3/20 dikali min 25, 15/4, 0 dikalikan min 25, 0, 5/4 dikalikan min 25, hasilnya min 125/4. Jadi dikurangi 0, kurangi 0, 0, min 25 dikurangi min 25, karena sini min, jadi 25 dikurangi 25, min 25 yaitu 0, 0, min 25/8 itu plus 25/8, 6 dikurangi 15/4, 9/4, 0 dikurangi 0, 0, 150 dikurangi min 125/4 jadi plus 725/4. Sekarang selanjutnya yaitu cari S3 aksen. Dan di tabel kita tinggal masukkan yaitu 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 1, 35.
dikurangi dengan sama seperti tadi, dikurangi dengan baris kunci yaitu 01 per 8 min 3 per 20 0 5 per 4 dikalikan dengan kolom kunci yang ada di S3 yaitu 7. Jadi 0 dikalikan 7 yaitu 0, 1 dikalikan 7 7, 1 per 8 dikalikan 7 7 per 8, min 3 per 20 dikalikan 7, min 21 per 20, 0 dikalikan 7 0, 5 per 4 dikalikan 7 yaitu 35 per 4 dikurangi 0 0 dikurangi 7 per 8 min 7 per 8 0 dikurangi min 21 per 20 plus 21 per 20, 1 kurangi 01, 35 dikurangi 35 per 4 hasilnya 105 per 4. Nah selanjutnya kita buat tabel sama, kita masukkan yang pertama Z double aksen yaitu 1, di sini X satunya 0, X2 nya 0, S1 nya 25 per 8, S2 nya 9 per 4, S3 nya 0 dan NK nya min 125 per 4 yaitu 725 per 4 dan X2 nya yaitu 0 0, X2 nya 1, S1 nya 1/8, S2 nya min 3 per 20, S3 nya 0, NK nya 5 per 4 dan untuk X1 nya sama seperti tabel sebelumnya yaitu 0 1 0 0 1/5 0 5 dan untuk X3 aksennya yaitu 0, X1 nya 0, X2 nya 0, min 7 per 8 untuk S1 nya, S2 nya 21 per 20, S3 nya 1, NK nya 105 per 4. Nah karena di sini kasusnya maksimum, maka dilihat di sini di baris di bagian set double aksen apakah masih ada nilai minus. Jika sudah tidak ada maka sudah optimum. Jadi perusahaan mendapatkan laba maksimumnya yaitu 725 per 4 dengan memproduksi X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 5 per 4. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.